Selamat datang di Screensavers ID, podcast di mana kita bakal ngomongin film dan semua yang berhubungan tentang film. Balik lagi. Udah lama banget gak Iya, bikin. udah lama banget. Jadi Screensavers itu ada gue Regi, Ada Atri, Sani. sebenarnya ada satu lagi ya Jaka. Pak Jaka, tapi Pak Jaka hari ini sedang berhalangan, jadi kita bertiga aja. Gitu. Hari ini kita akan membahas film terbaru James Bond, Spectre. Spectre ya, bukan Spectre ya. Bukan Spectre juga. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? Spectre ini film ke Bond keberapa ya? Gue nggak. ini Kalau untuk seriesnya si Jaka nih yang tahu sih. sih. Iya, Jaka tuh lebih. Jaka tuh. Kan Jaka di Photoshop aja ada di. Apa sih sebutannya ini apa namanya? Fansnya Bond apa? Bondage bukan? Bondis Bondis. Bond. Bondian. Gitu pokoknya ini kalau dari seriesnya si Ya, Daniel Craig. Craig sih baru film ke 4 gitu Iya, ya. Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, sama ini Spectre. Spectre. Ya jadi langsung aja kita nge-review. Mau spoiler apa nggak spoiler nih? Spoiler aja. Spoiler aja ya, udah filmnya udah lama juga kan. Cuy lama, baru beberapa hari yang lalu. Jadi intinya Jadi apa nih, apa namanya, gambaran ceritanya gimana dulu? Di Spectre. gambarannya sebenarnya gue nggak sengaja nggak terlalu ngikutin, cuma lihat teaser itu posternya aja. Cuman karena aktor-aktor pendukungnya yang udah di reveal duluan itu Iya. nama-namanya cukup bombastis ya, Christopher Waltz sama Monica Bellucci yang Iya, sangat Lea ditunggu-tunggu, Seydoux juga. sama Lea Seydoux juga. Jadi untuk sinopsisnya intinya Spectre ini udah di reveal sebagai satu organisasi Mm-mm. kejahatan gitu deh pokoknya. Iya, jadi pokoknya intinya awalnya si Bond itu dapat pesan dari M. seorang dari M buat lu selidiki organisasi ini nih gitu. Jadi ya si Bond menyelidiki si Spectre ini apa yang sebenarnya. ternyata ada kaitannya dengan Masalah film lu, Di. ya semua film-film sebelumnya. Ya. Itu intinya. Ya langsung aja jadi Langsung menurut aja jadi Kak Shani bagaimana? Suka atau tidak filmnya? Jujur, gua setengah film itu ketiduran. Oke, jadi entah gua ngantuk bener atau Jadi kita nonton bareng kan ya kemarin? Iya, Nah, kita nonton iya. bareng. Sebenarnya si Spectre ini emang durasinya cukup panjang ya. Iya, panjang. 2 jam. 2 jam setengah? 2 jam Dua setengah. 2 jam setengah. Itu. Shani ketiduran. Ketiduran tengah film. Memorable momennya gua pasti pertama cutting shot. Iya, iya, Openingnya ya, opening shot itu opening keren itu sih. keren banget. Keren. Terus ya itu gue sebenarnya nunggu Christopher Waltz-nya kalau gue hitung nggak tahu kalau pas gue ketiduran ada lagi apa nggak, tapi begitu gue hitung paling dia Iya, screen present. 3-4 scene gitu udah kelar gitu. Iya, ya, nggak terlalu banyak ya. Itu kayak lu udah punya Hans Landa, udah punya siapa yang di Django itu? Oh, King Schultz ya, King Dr. Schultz. Terus nggak dipergunakan dengan baik gitu kan kayaknya. Kalau gue kecewanya pertama karena Monica Bellucci yang udah Iya, digadang iya. wah akhirnya Monica Bellucci jadi Bond girl juga, baru woman kali yang Iya. nggak bukan girl lagi gitu kan. Ternyata itu cuma tempelan itu jadi kayak bener-bener cameo doang, dan kayaknya jatah waktunya juga nyari-nyari mirip sama Berenice, siapa yang Berenice? Berenice Marlowe. Iya, itu juga cuman ya udah gitu aja. Iya, bentar banget ya. Bentar Monica Bellucci banget. kan nggak sampai 10 menit deh. Iya. Dipakainya dikit ya. Dan udah gitu dipakainya kalau buat gue buruk. Dipakai Dipakainya apa di- dipakai? Ada innuendo gitu ya. Gitu. Dipergunakannya juga nggak gitu bagus sih. Iya, dan ya bisa dibilang hampir semuanya aktor-aktor nama besar kayak Christopher Waltz, Monica Bellucci, Andrew Scott. Iya, si Moriarty. Iya, itu semuanya Andrews. Kecuali yang paling gue suka mungkin si Dave Bautista, menurut gue dia dengan dialognya cuma sekata, bener gak sih? Iya. Ya kan cuma sekata yang terakhir doang kan, cuma dia itu cuma doang. dialognya satu kata doang, tapi dia keren sih menurut gue. Pasti dia habis nonton Game of Thrones yang itu ya. Tapi overall secara cerita Skyfall tuh gue kemarin Skyfall itu secara visual gue suka banget, tapi ceritanya gue gak terlalu suka. Si Spectre ini kalau menurut gue dia mungkin agak terlalu mirip sama Rogue Nation, tapi bahkan Rogue Nation aja gue juga nggak terlalu demen gitu. Itu aja menurut gue udah agak flat.
ini ya apa ya kayak pengulangan plotnya aja. Sebenarnya Dan untuk organisasi Spectre itu lebih mirip sama organisasi yang yang ada di Rogue Nation kan itu. ya kayak jadi kan kalau di Rogue Nation kan organisasi musuhnya kan kayak anti IMF gitu kan. Ini kan kayak anti MI6 gitu. ya anti dan dia lebih ke ini sih topiknya sebenarnya udah disinggung juga di Skyfall gimana kayak mesin dan drone dan semua teknologi ini pada akhirnya akan menggantikan peran si agen-agen dan organisasi seperti si MI6 ini kan gitu udah ditis duluan dan dia di sini dibahas lagi jadi kayak pengulangan dengan Christoph Waltz yang sayangnya porsinya hanya segitu malah jadi yang katanya dia adalah head organisasi bayangan yang paling kuat gitu ya malah jadi terlihat lebih nggak berkesan daripada Javier Bardem di Skyfall gitu padahal appearance-nya menurut gue itu dia udah bagus banget loh appearance pas pertama kali nongol yang diliatin juga di trailernya ya gitu kan? trailer apa itu udah keren banget. Cuma kalau buat gue kelemahan terbesar di Spectre ini mau nggak mau maksudnya kayak kelihatan banget itu di skrip sih. Iya. Skripnya lemah banget dan kemana-mana. Jadi kan beberapa bulan lalu sempat ada Sony leak email Sony Pictures leak kan yang sempat jadi skandal segala macam gede-gedean itu terus di situ ketahuan kalau misalnya Spectre itu satu punya masalah skrip sama dua budgetnya udah over budget udah gede banget ini kebanyakan kebanyakan udah lebih pokoknya gede banget dan kalau nggak salah emang Spectre ini film Bond termahal deh sampai sekarang dan ternyata karena email kemarin itu kita tahu kalau itu karena over budget gitu. Terus di email di Sony email gitu juga dikasih tahu kalau si skrip ini masalahnya ada di ending. Jadi mereka nggak tahu gimana cara nge-ending cerita nge-end ceritanya gitu. Dan BTW endingnya butut emang. Iya dan akhirnya setelah kita nonton juga oh iya ini benar kelihatan di sini nih gitu. Maksudnya Dimas pun bilang di kamera ya tamat deh gitu ya. Terus habis itu kayak freeze frame gitu kan tamat. Ya tamat deh gitu. Iya. Dan seperti yang tadi Shani sama Atri bilang kayak kekurangannya ada di penggunaan aktor-aktor bagus yang kayak cuman ya kok gitu doang sih. Sebenarnya jadi kayak nggak usah mereka pun sebenarnya nggak apa-apa kalau emang cuma gitu. Sebenarnya nggak perlu gitu. Monica Bellucci sih atau Monica Bellucci mungkin digabung ke Lea Seydoux kali karakternya gitu. Dan masalah gue adalah nih gue suka ya Lea Seydoux gitu ya menurut gue dia juga aktris yang oke lah bagus gitu ya. Gue merasa I feel sorry for her sih karena si karakter si Dr. Madeleine Swan ini kayaknya selama gue nonton gue bukan avid Bond fan kayak Jaka sih cuman selama gue nonton at least seriesnya si Daniel Craig ini dia kayak Bond girl paling useless paling nggak punya depth aja itu karakternya dan karena ini kita ngobrol spoiler ya gitu pada intinya conclusionnya adalah Bond is willing to settle down for her gini ya kalau itu Vesper Lynn kayak di Casino Royale dengan Eva Green dengan level kayak seperti itu dengan dialog mereka di kereta juga di kereta juga dan di mobil gitu dengan segala battle of wits mereka gue masih rela, gue masih ngerti kenapa Bond mau settle down dengan wanita seperti Vesper Lynn. Tapi kalau dikasihnya yang kasih Madeleine Swan ini yang dibanding Monica Bellucci dia way underage si Bond dan kayak simply damsel of distress aja kayak really nggak dan di Spectre ini juga ada kayak gimana ya si Madeleine Swan sama Bond tuh kayak dikisahkan mereka jatuh cinta gitu pokoknya ada satu adegan di mana Bond habis disiksa terus habis itu si Lea Seydoux-nya kayak datang gitu terus kayak untuk menyadarkan Bond dari siksaannya itu dia bilang kayak I love you kan bilang gitu kan terus kayak dan pas di titik itu gue kayak emang kayak nggak ada build apa sama sekali gitu loh kayak terus tiba-tiba kenapa I love you terus awalnya Madeleine yang jual mahal lagi ya biasa lah maksudnya kayak udah nggak usah jual mahal udah tahu lo pasti ujung-ujungnya bakal bobo bareng gitu. Tapi ada beberapa media yang jadi sebenarnya rating dari media pun dari awal udah nggak terlalu bagus ya soal Spectre ini walaupun sebenarnya beberapa media surprisingly ada juga yang bagus di Inggris tapi mungkin itu Regi pernah cerita ya kalau di Inggris mungkin agak bias ya karena bagaimanapun James Bond itu kayak pride mereka juga kan. Jadi ada yang bilang justru si Madeleine ini karakternya bagus karena dibikin katanya kuat ya. Iya ada yang muji juga karena ya itu katanya dia dari awal bukan yang langsung jatuh ke pelukan Bond gitu aja awalnya jual mahal pada jual mahal gitu doang kayak gitu. Oke intinya pas Spectre kemarin itu kita ngelihat skor ngelihat review itu agak-agak
bingung gitu soalnya kan rilis di Inggris duluan kan. Rilis di Inggris duluan terus berarti Inggris tuh media Inggris kan suka rada bias. Soalnya Skyfall tuh bias banget, waktu Skyfall tuh media Inggris pada kayak suka banget gitu. Terus pas kemarin Spectre akhirnya dirilis di Inggris, nilainya sempat bagus tuh gue liat di Rotten Tomatoes sama di lain-lainnya. Terus pas Pas udah tayang di mulai, Amerika, udah bok mulai. langsung turun piu. Kayak iya bener juga sih. Gitu Lagi. sih, Sama- sama apa ya? Gue kecewa gue ini sih reveal-nya Blofeld. Iya. Ya jadi kan Iya, si Christoph Waltz di sini kan awalnya dibilang Franz Oberhauser kan namanya. Terus dari kemarin-kemarin di apa namanya? Di wawancara kayak enggak gue bukan Blofeld gitu-gitu. Kayak mirip-mirip. Benedict Cumberbatch. Iya, kayak Benedict Cumberbatch di Star Trek. John Harrison all over again gitu. Jadi terus ternyata kayak ujung-ujungnya di reveal kalau dia tuh Blofeld dan di revealnya tuh kayak maksa gitu loh, kayak cuman kayak afterthought gitu kayak Iya, dan- nih James gue tuh sebenarnya dendam sama lu. Iya, By the way gue juga Blofeld lo gitu. Plus Kayak daddy issues yang menurut gue kayak lo ngasihin ada cerita, ada backstory itu tapi nggak digali dengan baik, jadi cuman ya udah gitu doang. Iya. Kayak oke. iya makanya nama Blofeld itu cuman jadi kayak oh ya udah gue juga Blofeld lo ternyata. Lu pada tahu kan Blofeld yang dulu di film itu cuma kayak oh gitu ya. Oh, Kayak dan- nggak kaget juga jadi orang. Dan mungkin ada beberapa yang suka juga karena si yang apa namanya Spectre ini ngasih banyak note ke Bond yang lama gitu. Jadi ya itu responsnya ada yang bilang ya ngapain lo udah capek-capek nge-reboot ya series dengan approach yang lebih realistis gitu ya. Terus tiba-tiba lo balik lagi ke konsep yang Bond yang dulu. konsep Bond yang dulu yang mungkin banyak yang klisenya gitu. Itu Tapi ada kalau- juga yang suka gitu. Jadi ya emang Iya sih, itu kalau buat gue kelemahan dari rebootnya Bond setelah Casino Royale ya. Soalnya Casino Royale tuh bagus, kan dia jadi reboot pertama, jadi kayak masih clean slate gitu. Bagus jadinya kayak lu bisa apa klise-klise Bond yang selama ini ada di film-filmnya bisa lu buang gitu loh. Tapi kayak setelah Skyfall, Quantum of Solace kan jatuhnya kayak ini kan kayak penerusan dari Casino Royale, jadi kayak masih agak-agak mirip. Tapi setelah Skyfall, Gue juga tidur tuh. Suka Quantum of Gue Solace di Daniel Craig itu 2 film Daniel Craig buat tidur. Gila. dari 4 ya. Dari 4. Ya terus abis itu si aku jadi mau ngomong apa sih? Skyfall. Oh iya di Skyfall itu di akhir filmnya jadi kayak ini lagi, jadi kayak Bond yang dulu kantornya M jadi sama kayak yang dulu lagi. Kayak gue mikir kayak buat apa lu capek-capek nge-reboot film Bond cuman ujung-ujungnya sama-sama lagi. Dan di Spectre ini penyakitnya lebih parah lagi sih. Karena semua apa namanya? Semua klise-klise Bond yang dulu ada lagi, kayak Bond di sini jarang banget kelihatan kesusahan. Paling cuma pas lawan Batista di kereta doang. Iya. Terus habis itu kayak terlalu jago, kayak nembak pasti kena atau apalah. Yang di yang di final scene yang dia nembak. Ini yang parah banget tuh adalah ya kan karena ada spoiler ya. Jadi dia cara Bond ngalahin si Blofeld lagi di helikopter dan Bond nembak Blofeld lagi di kapal di laut lagi kayak gitu pakai pistol malam-malam nembak rotor helikopter. Itu tuh kayak kalau lu pakai sniper gue masih percaya deh, dia cuma pakai pistol doang kayak habis itu langsung jatuh. Ya elah. Ya kali deh superhuman banget. Sebenarnya kalau di Casino Royale kan dikasih lihat kalau Bond tuh kayak vulnerable gitu kan. Enggak, Iya. dia bukan superhuman. garuk biji last shift jurus gak ada iya. lawan. Udah itu paling pokok. Terus di sini juga yang waktu ada gun torture juga kan yang di mode Iya, ini gitu. Iya. udah di bor kayak gue bakal bor lu nih Bond biar lu bakal lupa sama semua segala macam gitu. Tapi setelah di bor 2 kali ya tetap aja malah tambah kuat kayaknya. Nembaknya makin jitu. Kan kayak elah dia kayak Bond zaman dulu banget, mau disiksa kayak apa juga tetap aja. Terus mereka ini berdua sih Bond sama Madeleine packingnya selalu pack berapa style jas sama gaun, gue udah Iya. ngerti udahlah. Asik sih liatnya dari sisi fashion ya, mungkin kayak wah gila nih jasnya bakal keren banget sih gitu, Tom Ford segala macem. Cuman ya itu mungkin klisenya ingin Iya. menampilkan Gaya. Bond yang gaya, lavish, wave gitu-gitulah. Itu sih apa ya? Ya gitu kalau buat gue first act dari opening sampai pengenalan si Spectre siapa? Si Christoph Waltz itu muncul itu Keren banget masih itu. oke, itu masih oke. Dari sana ciu. Dan gue masih nggak ngerti gimana Sam Mendes, gue kayaknya menghina mulu ya, tapi emang gue nggak suka sih. Gue masih nggak ngerti gimana Sam Mendes bisa membuat kejar-kejaran naik supercar di Roma ngebosenin. Itu buat gue ngebosenin banget, kayak action scene tuh nggak ada tenaganya gitu loh. Kayak cuman Kayak kejar-kejaran ya kejar-kejaran aja. kejar-kejaran tapi takut mobilnya rusak gitu. Kayak kita punya mobil supercar nih, jangan dirusak ya gitu. Jadi cuman kayak paling rusaknya pas nabrak mobil depan itu loh, mobil apa orang yang lamban itu, sama terakhirnya doang.
Terus mereka itu sih masukin banyak banget unsur humor ya. Iya. Itu jadi banyak banget langsung sama Tapi one linernya nggak ada yang dapet. Maksudnya Bond kan identik dengan one liner tapi nggak ada yang dapet. Inchik gitu. Terus tapi Daniel Craig kalau buat gua tuh dari scene pertama dia muncul, dia tuh kayak nggak ada energinya banget, jadi kayaknya udah pengen udahlah, udah kita beresin aja kan ini katanya Film terakhir kan? film Bond. Nggak dia masih ada kontrak satu lagi. Oh iya kemarin gua Ada baca lagi. artikel katanya masih bimbang ya. Satu Itulah lagi. pokoknya dia tuh kayak udah malas, nggak ada energi aja gitu ngomongnya. Jadi ya udahlah kita beresin aja cepetan. Tapi yang satu yang gue suka, Berarti Pintar gue kayak kinky banget lagi. Gue suka openingnya sih. gue sebenarnya nggak gitu suka lagunya, tapi pas dipadu dengan visualnya bagus. Tapi itu hentai banget. Iya. Itu bukan hentai. gue lagi nonton terus tiba Atri dari belakang kayak ini hentai banget. Gue kayak anjir bener juga ya. Jadi rusak gitu. Wah, Tapi gua tentakel suka. segitu banyak, what do you expect ya? Iya terus kayak tentakel kecece gitu. Asli. Kimochi Tahu gitu. nggak? Begitu opening sini lagunya itu begitu selesai Jaka selesai kan Jaka nih. Aduh akhirnya selesai juga lagunya gitu. Tapi buat gue nggak tau kenapa gue suka sih, soalnya mungkin visualnya bagus kali ya, walaupun rada agak-agak kinky gitu. Tapi lagu sendiri sih ngantuk. Lagunya tuh kayak filmnya, kayak banyak build up tapi nggak nyampe. Kayak gitu deh. Iya, tadi lagi. Lagunya cuma Sam Smith udah. Iya cari aman ya tapi. Iya cari aman. Itu sama sih waktu Kalau ada. filmnya, Iya. cari aman. Iya. Tapi endingnya sih gue sebel banget kayak gue masih gak relain kenapa sama perempuan yang gitu sih, sebel aja. Kenapa sama perempuan yang itu? Iya, maksud gue kayak aduh pembandingin Sinetron lah. Factor Lin please ya sama cewek banget. Iya, nggak ini ya. Gitu gue. Nggak apa, maksudnya nggak kayak nggak Gak selevel on par gitu. gitu loh. Gitu. Terus ya itu sih kalau menurut gue kegagalannya juga dia kayak terlalu mencoba ini sih, jadi semua seri sebelumnya jadi conclusion jadi satu ya. Iya. Padahal menurut gue kayak nggak harus. Tapi ya Enggak maksudnya sih mereka sebenarnya. pengen menggabungkan semua penjahat-penjahat yang zaman dulu tuh jadi kayak kita semua di bawah Spectre nih gitu kan. Ya penjahat-penjahat yang dulu di bawah Spectre gitu. Tapi Spectre masa nggak Iya, tapi kalau misalnya lo nggak pikir-pikir jadi. lagi kayak nggak make sense gitu sih. Kayak Le Chiffre kenapa tiba-tiba jadi di bawah Spectre gitu, terus kenapa yang lain-lainnya juga di bawah Spectre kayak nggak jelas. Gitu deh. Shani gimana Shani? Tapi kalau misalnya ini bukan film terakhirnya Bond, harusnya Spectre terakhir. Maksudnya kalau Iya misalnya sih. ada satu lagi atau karena Tapi kan Daniel ya, Craig maksudnya- masih laku. Ya paling ujung-ujungnya kayak Bond lagi honeymoon. Kayak Maitri Terus- gitu maksudnya. Iya, iya. terus habis itu dia dipanggil balik gitu loh. Udah matiin aja deh ceweknya gitu. Dendam banget ganti Monica Bellucci. Iya, in what universe cowok lebih milih lihat hidup over Monica Bellucci itu juga. Tolong. Iya sih. Bukan salah Lea Seydoux sih Iya bukan lain. karakternya jelek banget. Sama penggunaan si ini juga jelek, siapa namanya siapa yang menjadi Moriarty? Dia dari awal udah kelihatan banget jahat gitu, kayak gue kira Iya, dia Dan jadi semua ini. tuh udah obvious dari awal sih, jadi Iya. kayak apa ya? Si itu ya si ya siapa namanya? Si kan? Si Denby. Gue lupa lagi kenapa dia dipanggil si. Gue gitu deh. Terus udah gitu mati nggak enak juga lagi. Cuman kayak kehilangan keseimbangan kayak banyak kesel. Pas selesai kayak aduh ini kenapa gini banget sih. gitu. Gitu. Jadi Lagi? ya Kalau di Jaka pasti Jaka udah marah-marah nih. Ini Jaka juga diajakin nggak nyaut, jadi antara dia lagi lembur atau emang udahlah gitu. Soalnya kemarin keluar Saking bioskop malesnya. dia ngomel-ngomelnya sampai dari lantai, kita kan udah gadget kan, tuh dari lantai atas sampai ke basement tuh ngomel Iya, terus. ngomel. Sama satu lagi, kalau aduh ini nitpicking banget ya. Kalau misalnya pas di adegan di kereta kan si Batista dikirim buat ngebunuh Bond kan. Bautisanya keren banget. Iya, Batista keren banget. Pakai Kayak jas. jasnya kayak mau robek gitu. Berontak. Terus itu kan Batista dikirim buat ngebunuh Bond. Bautista. Tapi Tadi di bawahnya lu kasih Iya, apa Bautista. ya nggak, gue dicukur. Oh, si Batista dikirim buat ngebunuh Bond. Tapi setelah Batista yang mati, Bond tetap dijemput. Jadi kayak Iya juga ya. jadi sebenarnya si Blofeld pengennya gimana gitu. Waktu tetap dijemput kan Bondnya nggak ngehubungin siapa-siapa, tetap aja dijemput. Jadi Iya, gue nggak Uber lah kali. di situ kayak yang sejak Gojek, dapet koordinat gitu kan, Iya. terus nyamperin ya. Itu nyamperin What's aja the kayak- point of the whole movie jadi then? sebenarnya Blofeldnya kayak expect si Bondnya Bautista buat nyamperin. mati dong. Iya kan? Gitu. Ya, gitu. Ya, nitpicking lah. Ada lagi mau ditambahkan?
Udah sih paling Kalau gitu. dibanding sama Skyfall, Gue masih suka Skyfall sih. Iya, kalau pembandingnya kayak gitu sih, walaupun gue gak suka cerita Skyfall, tapi at least kayak dynamic sama excitement itu masih ada. Iya. Skyfall dan Skyfall, tracknya bagus, iya, yang terakhir bagus. Skyfall bagus. Lumayan. Gue cuma dulu gak suka kayak logically si itunya aja sih, si villainnya. Gue masih penyakitnya Skyfall masih ada lagi sih di Spectre yang si Q kalau ngehack kayak ngehack Hollywood gitu. Kan hipster banget. Iya, iya, kayak kebanyak grafik-grafik Laptopnya, gitu. laptopnya pakai stiker-stiker. Iya, gue kemarin nonton lagi apa sih hacking yang di Skyfall itu juga bullshit banget tuh yang hackingnya tiba-tiba ada grafik-grafik bulat gitu. Oh, tadi gue baca juga artikel Itu kayak namanya fantasy. yang nyinyir sama si, ya itu juga si siapa, si Q juga katanya as if kita dibikin percaya dengan semua technological apa namanya security system di seluruh dunia disatuin bisa diberesin hanya dengan satu tombol. Dan yang selevel Q doang gitu, jadi kayak yang kayak dia aja bisa ngehack dan ngeberhentiin itu semua, ya udah sih. Tapi Sam Mendes tuh gue nggak ngerti kenapa dia terobsesi banget sama ide. Gue nggak tahu Sam Mendes, nggak tahu penulisnya ya. Gue nggak tahu kenapa mereka terobsesi banget sama apa namanya cerita kalau Bond atau Double O program tuh bakal basi gitu. Soalnya di Skyfall kan juga kayak gitu Iya, kan. iya. Di Spectre diulang lagi tuh kayak yang kayak tadi Atri bilang sebenarnya kayak ngapain ceritanya gitu-gitu lagi. Mungkin dia habis nonton Rogue Nation kan. Iya Juga nih begini nih. Pas lagi bingung nih, pas lagi bingung nyari ending. Ya mungkin juga tapi mereka dikejar deadline lah, klasik Iya, lah itu, iya, iya. dikejar deadline. Dikejar deadline tapi gak ada budget ya, klasik lah kayak gitu. Itu, jadi ya mungkin kita nantikan saja buat selanjutnya, apakah mungkin masih tetap Daniel Craig dengan plot seperti MI3, mungkin kita buktikan lagi nanti ya kalau misalnya ada Iya, series, iya. atau mungkin siap-siap untuk selanjutnya mungkin ya Idris Elba gimana nih? Terus dulu ketuaan. Jatuh. Gue sih Ridho aja. Gue setuju Gua tapi suka gue Idris setuju Elba. Idris Elba cuma dia ketuaan. Ini Tom Hiddleston. Gitu. Terlalu kurus. Cumberbatch nggak boleh. Kalau Sherlock sama James Bond nggak boleh sekalian. Siapa aktor Inggris? Tom Hardy pendek tapi ya. Nah, kalau lo tahu siapa yang kira-kira apa namanya aktor Bond pas, tulis di komen bawah nanti kita. Gue pengen dulu tuh Clive Owen. Iya, tapi nggak boleh sebenarnya. jawab Azrax loh. Nggak boleh itu nggak bisa. Azrax itu sangat udah di atas Bond itu. Iya. Nah, harusnya pas di reveal Blofeld siapa kayak Mamang. Pasti gue ada Mamang gitu. PT Naga Perkasa gitu. Mama. Iya, pas yang apa yang di rapatnya yang gelap-gelap itu pasti buka kayak ternyata Mamang gitu. Mamang. Ada juga. Cium tangan dulu. Sebenarnya kayak ya Azrax lagi. Ya gitu deh pokoknya. aja ya, Nanti paling. kalau misalnya lo punya pendapat lain tentang Spectre atau mungkin setuju dengan poin-poin yang kita bahas, silakan langsung bahas di kolom komen atau mention kita di Snapchat ID. Ya. Yoi. Ya. Sampai episode Di berikutnya. episode berikutnya Star Wars. Nggak mungkin nggak ada nih, nggak mungkin nggak ada nih. Gapnya jauh banget sebulan. Ya atau enggak bisa nonton sambil nunggu Star Wars, bisa nongkrongin podcast ini berdua nih sama Screen Cantina. Asik ya. Asik. Oke, dah. Sampai episode berikutnya. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there?